Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta dari channel Paduan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik di Nusantara maupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga saja bisa mendapatkan sebuah wawasan yang nantinya pun akan membawa sebuah kepahaman. Dan terima kasih kami selalu sampaikan kepada pemirsa semuanya yang selalu menyimak, mendukung, dan mensupport dari channel Padepokan Gaul. Dan semoga saja dari apa yang Anda lakukan itu akan menjadi sebuah amal baik dan nantinya pun akan kembali baik kepada kehidupan Anda masing-masing. Dan alhamdulillah pemirsa, di kesempatan momen kali ini kami dari tim channel Padepokan Gaul sedang berada di wilayah Jepara, tepatnya di Pecangaan, tepatnya di rumah salah satu rekan jemaah kami, di mana beberapa waktu yang lalu daripada pihak keluarga rekan kami ini mengalami gangguan dari hampir menyeluruh dari setiap anggota keluarganya, baik itu anak-anaknya maupun ibunya maupun bapaknya juga. Dan di kesempatan ini kita akan melakukan yaitu pembersihan rumah, dimana seperti yang selalu kami sampaikan bahwasanya rumahku adalah surgaku. Kalau mau rumahnya seperti surganya, ya rumahnya sering dibersihkan secara jasad dan juga dibersihkan daripada hal-hal gaib, supaya apa, nanti efek negatifnya hilang, penghuni rumah nyaman, dan juga ibadah pun akan semakin baik. Itu yang kami sampaikan. Dan alhamdulillah ini beliaunya ada di samping kanan saya. Halo, assalamualaikum Pak Amin atau Mas Amin, Bang Amin. Waalaikumsalam Mas Bagus. Waalaikumsalam Mas Ahmad. Sehat Pak Amin? Alhamdulillah sehat Mas. Ini sambil dipegang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya kemarin lah tolong ceritakan sedikit sih beberapa waktu yang lalu tentang kejadian dari keluarga yang sempat sakit-sakitan atau yang terkena gangguan, itu kayak apa wujudnya? Iya Mas, beberapa hari yang lalu kebetulan saya kerjanya merantau Mas. Jadi saya cuma dapat kabar dari keluarga bahwasanya anak, istri itu lagi sakit. Sakitnya pertama ya panas, yang kedua itu diare. Jadi ke semua anggota keluarga itu berbarengan diare semua. Terus saya izin untuk pamit pulang karena keluarga lagi sakit Mas. Alhamdulillah diberikan ya, kesehatan setelah sampai rumah berarti. Alhamdulillah. Namun wujud nyatanya beberapa waktu yang lalu itu satu keluarga, anaknya kan hanya satu banyak itu semua. Ya, semua Mas. Itu satu anggota keluarga itu berisikan kalau nggak salah itu 1, 2, 3, 4, 5 sama jenengan. Ya, kalau ini bareng-bareng ya lumayan lah repotnya, dan juga apa namanya ya posisinya kalau berlima bareng-bareng karena gangguan. Dimana seperti yang selalu kami sampaikan, untuk membersihkan rumah daripada jasad kan mungkin sudah tahu, disapu, dipel. Nah itu secara syariat yang jelas, kalau kita mau bersih rumah kita ya disapu, dipel. Lalu di kesempatan kita kali ini ya kita akan membersihkan daripada sisi gaibnya. Dengan cara apa? Yang pertama, untuk pemirsa yang sudah punya produk Al-Husa ini terkhusus air zam-zam, siapkan semprotan sebesar ini, nggak masalah. Kalau bisa lebih besar lagi ya, tangki yang untuk sawah. Ini dibuka, ini sampai bunyi karena udah dipompa. Terus nanti dikasih 21 tetes dimasukkan. Alhamdulillah tadi sudah dimasukkan 21 tetes. Setelah itu cukup kita berdoa pada Allah dengan password yang sesuai, minta untuk dibersihkan dan juga dibentengi, dipagari rumah kita daripada gangguan negatif. Nah,
Saya di kesempatan ini mohon izin untuk jenengan menyemprotkan, nggak apa-apa ya. Oke, Mas. Alhamdulillah, terima kasih. Tolong diikuti Mas kameramen. Ini areanya Dalam dulu ya. dalam dulu. Halo Mas. Besok. Nah itu cara penyemprotan mandiri. Kalau pemirsa punya produk air zam-zam Asma. Nah ini sudah disemprot. Kalau lantai, kalau lantai seperti ini sambil disemprot aja Pak Amin. Saya menyampaikan. Kalau lantainya apa namanya tackle itu kalau bisa juga media yang bawah ini pakainya air untuk kita ngepel supaya apa atas kena, bawahnya juga kena, jadi efektivitasnya kita dapat semuanya. Kalau negatifnya pun ya insya Allah nanti akan dibersihkan. Dan setelah itu dampaknya nggak usah banyak teori, rasakan aja apa yang terjadi. Kalau tubuhnya sering kesakitan atau apa ya berarti mungkin itu pengaruh negatif dalam tubuh kita masing-masing. Yang jelas seperti itu dari kami. Kemarin udah dipel semua. Udah disemprot. Yang kamar udah kemarin. Semprot lagi ya apa? Semprot lagi kan. Semprot lagi aja. Diikuti Mas kameramen. Nah ini kamar ini tempat yang penting loh. Halo Mas. Iya lorong-lorongnya atasnya. Bos. Ikuti dulu Mas. Ikuti ya. Ini kalau rumahnya besar ya prosesnya agak sabar. Dipraktekkan di rumah. Nah ini airnya harus keluar, nah ini airnya keluar. Nah ini hawanya udah mulai agak berbeda, agak nyaman, yang udah kena semprotan. Lanjut. Udah Pak Amin. Nah, udah kembali ke TKP Mas.
Alhamdulillah pemirsa, begitu sedikit gambaran contoh tatkala kita ingin membersihkan rumah kita dari pengaruh energi negatif menggunakan produk Al Husaini yaitu air zam-zam Asma. Sudah kami berikan contohnya, tinggal diikuti tata caranya dan dipraktekkan. Nah, tak usah banyak teori. Nah, lalu setelah itu rasakan hasil dan manfaatnya. Yang kami sampaikan. Alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator teman saya yaitu Mas Ahmad. Sehat Mas Ahmad? Sehat Mas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini saya yang agak kurang nyaman ya di area tenggorokan. Tapi nggak apa-apa ya ada. Sehat Mas, alhamdulillah Mas. Ini tak kasih ini oleh-oleh. Jangan itu tuh Mas. Apa? Dedek. Makanan aja. Makanan aja. Pak Amin. Ini kita mediasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dengan izin jika dikunci semua energi negatif fasik di area rumah yang sudah disemprot. Sallallahu tidak seluruh. Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin. Salah satu makhluk gaib yang paling kuat yang mengganggu di area rumah di tempat Pak Amin ini yang asli ketarik ke tangan saya. Masih jasa. Otomatis menguasai. Kita suaranya tersambung. Kamu siapa? Bisa bahasa manusia otomatis. Jangan kau sekali-kali mengganggu saya. Nah, gak peduli saya. Kasih belajar kamu ya ini. Ini kayaknya baru-baru aja nih kamu datang segerombolan rame-rame ya. Tahu saja kamu. Teman-teman saya sudah menanti di depan situ. Wah, kelamaan di depan. Ada teman-teman yang berbeda jalur dengan saya. Saya otomatis juga pakai strategi untuk menyakiti manusia, menyerang manusia. Minggir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di depan itu banyak sekali itu. Mendirikan pos-pos rumah. Pedang di tangan kanan saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Memanggil lehermu. Lalu kamu mencela-mencela bicaramu. Kamu golongan apa? Siluman ular. Ular. Bukan sembarang ular. Ular apa? Saya siluman ular. Juga mempunyai pasukan-pasukan siluman ular banyak. Ya, salah satunya Raja Ular. Kamu rajanya? Ya. Wih, Raja Ular masa gini? Ya harus gimana? Kamu bukan Raja Ular mungkin? Gak punya mahkota kamu? Punya. Kamu tidak bisa melihat. Buktinya ini gak ada mahkotanya. Gak jadi mustika gitu. Nanti lepas kalau kamu. Kalau kamu main-mainkan seperti itu. Lebuang terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Saya salah satu pimpinan dari siluman ular. Kamu Raja Ular? Ya. Dari mana kamu Raja Ular? Ya bukan dari sini. Nah, terus dari mana? Saya ini pengen membantu teman-teman saya dan juga tuan-tuan saya dari golongan siluman, dari golongan iblis yang sengaja mengganggu orang-orang yang ada di sini.
Woi. Bergombol-gombol dari golongan jin, dari golongan siluman beberapa, siluman harimau, siluman kelelawar, siluman serangga, maupun golongan iblis. Saat ini iblisnya ya tidak ada di sini. Bapak banyak silumannya, dari mana aja itu? Oh, gabungan. Gabungan dari mana? Gabungan daripada orang yang dianggap linueh, orang yang sakti, orang yang pintar. Karena dia tidak hanya mempunyai satu kodam. Apa itu? Dari lelakunya, dari gerakannya, maupun dari pusakanya. Itu kan banyak. Melahirkan perewangan-perewangan di dalam orang pintar itu. Oh. Kalau saya mendengar kata-kata linueh itu ya ingin ku berkata, tapi yo ingin ku tertawa, tapi yo gimana ya? Tuan saya itu sangat linueh. Ya, cincin saja besar-besar, kalung saja. Wah, ada kalung, ada wah. Ya seperti mustika itu, warnanya ungu. Siapa yang memberi? Tuanmu tadi kalungnya? Dapat dari lelaku. Ngomong-ngomong, tuanmu orang mana? Ya nggak mau jawab saya. Untuk apa jawab, saya menjawab? Terpotong-potong. Sekalipun kamu raja ular, kamu kan ya ular-ular. Bukan ular-ular yang kayak taksaka. Kamu tahu taksaka, raja ular? Tahu. Nggak tahu. Wah, berarti kamu kalah. Ular-ularan berarti kamu. Jangan-jangan kamu ular tangga kali. Buat mainan kalau gitu. Ada ular naga yang memang dia mempunyai sakti yang sangat luar biasa. Gimana ular naganya? Bukan di sini. Saya pernah mendengar ceritanya. Di rawa pening itu. Oh, itu udah gak kayak kamu. Ya kan saya tahu ceritanya dulu, bukan sekarang. Dia kan saya tidak tahu dia sekarang jadi mana, gimana. Terus ngomong-ngomong, dengan tujuan apa kamu bergerombol di depan ini? Banyak sekali tujuan saya. Ya, terasa sekali ya banyak. Keinginan manusia lah yang mendorong golongan gaib seperti saya ini membantu manusia itu menghancurkan di dalam kehidupan manusia. Karena rasa iri, rasa dengki yang mengendap di dalam hati manusia. Tidak terima manusianya lebih tinggi dari apa? Dari segala hal yang bisa dilihat manusia. Begitu. Terus ngomong-ngomong, saya tadi hanya bermaksud menarik gaib yang mengganggu keluarga teman saya ini beberapa waktu yang lalu. Saya yang bekerja, yang menyakiti, yang menciptakan hawa panas, terus hawa tidak kerasan di dalam rumah. Bahkan yang buat sakit-sakit anak-anak juga itu. Ya rewel-rewel juga, nangis. Bahkan ya saya buat supaya tidak terima dengan kejadian tersebut. Marah-marah. Terus kamu ditugaskan ke sini oleh tuanmu. Ya. Caranya kayak apa? Gampang caranya. Ataukah menggunakan mediumisasi seperti ini, mediasi, atau kamu diperintah aja? Kamu dengan perintah saya langsung ke sana, atau kayak apa caranya? Atau harus ritual dulu? Ya, dari ritualnya. Ya, apa ritualnya? Ya, salah satunya. Entah itu. Kamu harus ada persyaratan. Ambil tanah dekat rumah yang kamu tuju. Dan juga kamu juga harus salah satunya mempunyai foto daripada orang tersebut. Setelah persyaratan itu sudah nyampai, sudah dilihat daripada Tuhan saya ritual, ada kembang-kembang wangi-wangian dan juga rapalan-rapalan umat kami di dalam mulutnya. Malam itu juga ketika persyaratan itu sudah pasti langsung dikerjakan. Lama itu berjam-jam itu ritualnya itu. Ritualnya dari mengumpulkan tadi tanah dari ini dari itu kemudian jadi satu baru baca mantra. Betul. Tanah itu tidak diambil ketika orang yang ada di sini itu melihat, diam-diam diambilnya. Tapi kenyataannya di sini ya ada tanahnya loh. Yang mana ngambilnya? Ya dekat-dekat kan bisa. Nanti dari kodam yang sudah nanti itu kan dikembalikan lagi. Itu kan bisa menjadi pos-pos daripada siluman-siluman yang mantra-mantra tersebut sudah
dimasukkan ke dalam tanah itu dan dikembalikan lagi. Tidak di dalam lingkup ruang, rumah, bisa di depan, bisa di belakang, dari seluruh penjuru mata angin. Kalau itu saya tidak mau menyebutkan, itu strategi dari dukun. Tuanmu dukun berarti? Ya orang pintar lah. Bukan iblis. Yang secara gaib ada golongan iblis. Kalau secara jasad manusia itu hanya budak dari golongan kami. Kalau dia tahu. Dukunmu tadi itu budaknya iblis. Ya, kalau saat ini saya menghamba-hamba, ya membantu perewangan. Kalau dia sudah mati, dia yang jadi pembantu dari golongan gaib yang membantu keilmuannya. Terus ngomong-ngomong, saya tahu kalau sudah meninggal. Tuanmu tadi orangnya jauh dari tempat ini. Jauh. Lah kok bisa tahu rumah teman saya ini? Kok ya karena berarti tidak jauh. Ada orang yang tidak iri suka. Gitu. Iri tuh. Iri bilang bos gitu. Itu tidak dibilang-bilang iri, kok dibilang nanti ya bisa ditempeleng itu yang iri itu. Konyol. Kamu raja ular atau ratu ular atau kamu apa sih? Semuanya masuk. Istri saya masuk, pasukan-pasukan saya masuk, dan juga siluman-siluman yang lain. Oh, fasik semua berarti ya? Ya pasti, tidak ada ibadah apapun, semuanya tanpa lepas kendali, tanpa ada aturan. Asalkan bisa menyesatkan, menyakiti manusia di bawah naungan golongan iblis. Terus terkadang kan manusia kan nggak percaya kalau manusia itu sakit, ternyata ada golongan gaib seperti kamu ini. Pasti. Kamu masuk membuat sakit manusia itu kayak apa? Kamu terbang di atap saya tahu itu. Atau kamu terbang ke pintu? Bukan. Kemana? Jasad manusia, tubuh manusia itu hanya wadah saja. Terus? Di dalam wadah itu ada golongan gaib seperti kami ini, tapi berbeda. Golongan itu roh, sukma, dan juga sedulur papat timu pancer, pendamping daripada manusia. Torin. Ya, ketika ada yang hilang, ada yang entah itu, ya tidak sempurna, tidak komplit di dalam roh sukma dan juga jin korin, pasti akan dimasuki seperti kami ini dan menyakiti di dalam jasad manusia. Wadah daripada manusia itu. Nah, itu sudah berlangsung lama dan lama. Karena dalam jasad manusia itu kan, entah itu manusianya, entah itu berbuat dosa dari kodam leluhurnya, itu kan menambah juga dalam kesakitan-kesakitan yang dialami jasad manusia. Oh, jadi begitu toh ternyata. Tidak hanya santet yang bisa menyakiti manusia, kelakuan-kelakuan daripada leluhurnya itu juga bisa. Kalau bebarengan, wah pasti akan merasakan ramai dong. Ya bisa dilihat daripada orang yang menjerit kesakitan. Aduh, itu bebarengan. Itu menjerit kesakitan atau menjerit keenakan kamu pono sakit gitu. Karena saraf-sarafnya sudah dicepit, diikat, dan juga dicapit-capit, gigit seperti dililit. Saya kan bisa melilit saraf-saraf manusia. Dan juga menyedot sari-sari pati tubuh, dan juga menyedot darah juga bisa. Berarti setelah kamu datang ke tempat ini, apa saja yang sudah kamu dapatkan dari orang-orang yang bertempat tinggal di tempat ini? Ya, keluarga ini. Salah satunya, saya berhasil menjalankan tugas daripada Tuhan saya. Membuat sakit orang yang bertempat tinggal di sini. Membuat kegelisahan, kegaduhan. Tuanmu hebat kah? Ya jelas. Kalau tidak berhasil, tadi ya? Kalau tidak berhasil, tidak mungkin bisa dikatakan hebat. Tapi sehebat-hebatnya tuanmu, ada yang hebat lain. Tahu saya. Oke. Terus apa yang sudah kamu ambil dari orang-orang di sini? Bagian tubuhnya. Ya. Saya menukar. Kalau kamu tidak jujur ya sebentar, saya baru menjawab. Sudah kamu galak sekali seperti ini. Udah, gak usah banyak cincong. Ya. Jujur, jelas. Sari-sari pati tubuh dalam manusia itu saya tukar dengan racun-racun. Makanya dia mengalami kesakitan di perut. Dan juga kan yang bekerja tidak hanya saya saja. Sebelum saya memasukkan racun, itu ada yang diambil, entah itu pendamping roh dan sukma.
golongan iblis itulah yang mengambil dan menawan sebelum saya menyakiti, memasukkan racun-racun saya dan juga teman-teman saya yang sangat banyak ini. Terus kamu saat sudah berhasil melaksanakan tugasmu seperti itu, kamu dapat apa lagi dari Tuhanmu? Ya, nanti saya mendapat sedikit keilmuan ditambah sedikit. Kalau daripada saya pengabdian saya sudah berhasil. Apa gak rugi kalau sedikit aja? Ya nanti ruh dari dukun itu dari jaminan saya juga. Ya, tawan. Ruh di dalam dukun itu kan tidak hanya satu. Nanti dibagi-bagi kodam-kodamnya, perewangan-perewangannya itu mendapatkan satu persatu. Terus saya banyak tahu dan melihat tentang santet di santet itu ada yang gagal juga. Iya. Ini loh yang ingin saya tanyakan. Kadang-kalanya santet itu seperti bola api ya. Saat di tempat ini itu wujudnya kayak apa? Apakah kayak bola api atau langsung gaib-gaib saja? Kan ada tanda-tandanya juga. Tandanya kayak apa? Angin yang bisa dilihat manusia. Tidak seperti angin biasanya. Jangan-jangan genderuwo yang buat angin? Kan itu gerombolan. Menimbulkan energi, menimbulkan angin yang wush, itu sudah berhasil masuk. Kan ketika itu dia takut, merinding. Wah, ini ada apa ini? Ketika itu sudah takut, itu celah utama. Dan setelah celah utama, iblis itu akan membuka gerbang-gerbang yang lain, menawan kesadarannya di dalam sukmanya dan korengnya. Itu supaya tidak buat ketakutan yang sangat luar biasa. Berarti kamu kenyang ya? Ya lumayan, tapi belum kenyang-kenyang banget, karena belum berhasil. Belum kenyang-kenyang banget. Karena belum berhasil. Itu ya sekarang kamu merasakan ini otomatis rasa kenyangmu itu jadi lapar berlebihan. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Muntah otomatis. Sallallahu Kenapa saya makan nih? Muntah semua. Tidak mau saya. Muhammad. Saya lilit dengan ekor saya supaya ekormu juga langsung terputus dengan pedang ini. Jadi siluman yang macan jadi kenapa yang diadili harus saya? Pasukanmu ya bekerja tidak hanya saya saja. Keluarkan semua yang ditahan pasukanmu dari keluarga ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ada siluman yang lari. Yang lari terkunci, terikat. Semakin terikat, tarik tangan saya. Ya di dalam bayi itu ada. Itu langsung full. Dalam bayi itu. Itu bunyi adik itu. Ya. Semuanya yang masih tersesat dalam tubuh kita keluarga. Semuanya. Awas saja kamu. Saya sudah menjalankan strategi ini. Aduh. Yang paling kuat yang bangkit. Kamu siapa, bos? Hai. Kamu siapa ya? Minta suaranya tidak sambung bisa berbicara bahasa manusia. Siluman apa? Tak perlu tahu. Siluman unta. Mana ada seperti itu. Siluman seperti kamu yang sebutkan. Saya tidak saja baru mendengar apa yang kamu sebutkan. Siluman itu harus mengerikan dan punya racun. Bukan seperti siluman-siluman kambing, siluman-siluman sapi. Bukan. Siluman yang kerbau, punya kekuatan, punya daya. Bukan seperti siluman ayam. Kamu ini. Saya ini siluman seperti kadal. Mau menjadi sebuah siluman kadal yang sangat besar. Tapi saya punya iler ini. Air liur. Ketika sudah masuk dalam jasad manusia. Wah, tidak nafsu makan yang dapat ditimbulkan dari jasad manusia. Berarti kemarin anak-anak nggak nafsu makan, Mbak? Iya. Sebelum saya menjalankan tugas itu, sukma yang ada di kepala, entah itu yang merasakan enak, saya cabut dulu.
saya tukar dengan air liur saya. Saya juga beberapa hari ini nggak nafsu makan, tapi saya hobi minum susu teh kopi Ya jangan makan sekalian. Kan masih ada rumputan itu. Manusia-manusia seperti itu kamu ini musuh-musuh bagi siluman fasik seperti saya. Kok di bisa? Bawah naungan iblis. Kok bisa jadi musuhmu? Aku nggak bermusuhan kok. Nyatanya dari pasukan-pasukan saya, seenaknya kamu sendiri dilempar, disakiti, dikeluarkan apa yang diambil. Nyatanya ini siluman Raja Ular itu tadi. Dia tidak berdaya di hadapan kamu. Saya nggak bisa apa-apa juga. Enggak, kurang ajar. Saya tempelkan air liur saya dalam mulut kamu. Supaya kamu tidak nafsu makan, tidak nafsu minum juga. Tapi harus ada syaratnya. Apa? Sukma kamu saya ambil dulu. Kalau kamu ngambil sukma ya kamu rasakan ini. Makanan yang kamu ambil itu keluar semuanya. Dan enak ini sudah saya makan. Aduh. Keluar. Sallallahu alaihi Muhammad kembalikan. Kamu yang paling kuat. Lu gak mau ya dia dipecah kamu jadi dua. Iya saya keluarkan. Berapapun siluman lemah jasad median belah tubuhnya. Ada yang sengaja mengumpetkan, menyembunyikan yang diambil. Otomatis langsung ketahuan. Jebol tubuhnya. Korin juga belum dikembalikan. Kembalikan lengkap. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Lemas. Kamu jadi kuat lagi ya. Sekarang kekuatanmu dikembalikan dengan izin beliau. Otomatis kembali kekuatanmu untuk mengambil pasukanmu dan jasad keluarga Pak Amin dan di tempat ini. Perintah ini masuk. Perintah kurang ajar ini. Ambil. Harusnya saya mengambil ketika saya sudah kuat. Ya seperti Roro dan Sukma. Aduh. Ambil. Setelah itu kamu sudah mendapat perintah untuk mengambil roh sukma tuanmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya sebentar. Saya netralkan dulu yang pernah saya tabur. Dan juga yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin banyak yang mati. Dibantu Mati mengenaskan terbakar. Kodam dari dukun yang mengirim sandat di keluarga Pak Amin dan orang yang buat dukunnya. Setiap pelapis melindungi tubuhnya, saya mohon dengan izin beliau dihancurkan. Terputus keilmuannya dari iblis. Sallallahu alaihi. Ada yang berhasil lari, dia terbang. Yang terbang langsung diledakkan, tangkap malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi tangkap. Sallallahu. Ini hanya sebagian pasukan-pasukan dari jin dan juga siluman. Kalau untuk iblisnya, saya tidak punya daya. Kamu dijadikan siluman yang paling kuat, melebihi iblis yang menjadi kodam dari tuanmu. Kekuatan berlipat-lipat. Kalau begini, saya juga mendapatkan roh dan yang dukun saya. Ambil semuanya dengan perintah. Otomatis kamu berhak mendapat roh. Apapun rohnya, termasuk roh nyawa Indofri. Mantap itu. Assalamualaikum. Pelapis-pelapis dari dukun itu. Aktif. Yang semua ilmu yang dimiliki dari bacaan wirid, mantra, dan seluruh ilmu yang dia punya. Dan orang yang membayar dukunnya seluruhnya saya mohon dicabut. Roh sukmanya yang menghabisi kembali. Pelapis-pelapis benteng pagar dari semua jin, iblis, siluman semuanya ketarik ke tangan saya.
dibersihkan daripada kodam-kodam yang mendampingi dan melapisi tubuh dari dukun dan orang yang berdukun. Saya mohon dengan izin. Pusakanya itu masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dilumpuhkan setiap kodam-kodam pusaka dari dukunmu tuanmu dan orang yang bertuan dari dukunmu itu dilumpuhkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Rohnya berhak sampai roh idrofinya. Assalamualaikum malaikat yang mencatat amal dari dukun. Nil. Sing siji rada angel iki tuanku iki. Menjadi mudah langsung dibantu malaikat tasbih mutiara asma ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, mohon maaf di kesempatan momen ini ya. Alhamdulillah agak ada gangguan sedikit di pernafasan ya, tidak apa-apa. Kirek sing bayar wong loro. Ambil semua. Maksudnya iki ono sing ngalangi juga. Penghalang-penghalang dari kodam kemaksiatan apapun yang mereka miliki. Saya mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara asma, saya mohon dengan izin beliau aktif dilumpuhkan selumpuh-lumpuhnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketarik semua kodam-kodam itu ke tangan kanan saya. Saya mau kelemahan seperti itu. Mau bener? Mau. Kamu jadi budak iblis atau jadi siluman? Kalau keimanan seperti itu ikutnya iblis atau tidak? Tidak lah. Rohnya udah kamu ambil. Dah. Teman serohnya bangkrut. Nyambung menggunakan jasa mediator ini. Assalamualaikum malaikat tasbih mutiara asma itu mediator aktif. Lalu dia jin atau siluman langsung diajar. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu dia roh diberikan kesempatan untuk menguasai jasad itu full. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu siapa? Jenengan siapa? Aku. Neng Timau. Orang mana? Waduh. Matonya mana? Aku ra wong kene asli. Biar kamu orang mana? Sing bayar. Melihat saya ini loh. Aku baru lihat kamu seperti ini. Kamu siapa? Saya. Ya kamu lihatnya kan saya jin atau siluman atau manusia. Kamu manusia, tapi bukan. Kamu ada keperluan apa dengan saya? Saya? Ya. Ya ada perlu apa-apa. Kamu ngirim santet ya? Pada keluarga teman saya ini, Pak Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Itu cabut semua. Buhul-buhul. Sing ditanamke karo wong sing dituju. Iku ora bakal tak cabut. Kenapa gak menyebut? Belum hajat orang yang mendatangi saya terkabul dan mendatangi saya akibat dari pekerjaan saya selesai. Lintas mutiara asma saya mohon izin beliau. Semuanya efek yang tersisa di rumah ini dan juga di dalam orang-orang yang menempati tempat rumah ini seluruhnya ketarik ke tangan saya dan dikembalikan kepada pengirimnya masing-masing, baik orang yang mengirim maupun orang yang bayar untuk mengirim. Kembali itu lihat ke jasadmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Langsung dibeles ke roh dan jasadmu merasakan jurus petas jantung dengan power 500 menit tembus. Jantung dodel. Orang yang dari kamu juga merasakan
Penyakit ini tembus ke jantung yang paling dalam. Kalau kenakan kelas stadium 4. Apa yang kamu kirim sisa-sisa ini dikembalikan kepada kamu semuanya yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dengan izin dan perintah. Waktu akan tak cabut meneh. Saya mohon pusaka yang asli. Ora bakal. Udah ya, langsung dihantam di jantung. Tameng. Nyata di jantungnya. Jebol semua. Langsung diposisikan jantung. Belah ke perut. Ajar. Diangkat lagi kepalamu. Pecah semuanya. Ilmumu juga terputus semuanya. Main-main gue karaku. Main-main gue karaku. Sallallahu alaihi tambah dalam dan sallallahu alaihi Muhammad. Semakin tembus ke jantungmu. Kejasamu langsung. Siapapun kamu, lindunginya kamu itu kamu rasakan. Tembus sallallahu alaihi Muhammad. Unsur-unsur yang kamu kirimkan sekarang juga kamu rasakan sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak ada karo ratu ular, ratu blorong. Otomatis kalau kamu memang budaknya ratu blorong, dengan perintah ini kamu langsung dijadikan tunggal. Detik ini juga. Sirahmu langsung tak balik ini ratu blorong. Rasakno. Punya di budak iblis mulai detik ini langsung munduh kayak apa sih mbok tanah. Rasumbut ada di menungso wis. Rasa obah. Kiriman-kiriman yang tersisa di luar maupun dimanapun seluruhnya langsung perintahkan untuk menggerogoti tubuhmu, sana dan juga gurumu. Ratu Blorong itu juga menyerang keluarga Pak Amin dengan perintah ini, menyerang saya dan teman-teman saya juga otomatis. Perintah sang raja langsung menggerogoti siapapun orang yang sedang dibantu. Kalau melawan, otomatis dengan perintah ini akan hancur, sehancur-hancurnya. Hubunganmu Ratu Blorong berarti. Ritual-ritualku itulah yang saya tidak tahu asal muasalnya. Dan ketika saya sudah terjerumus sangat dalam, disitulah saya baru mengetahui kalau saya terhubung dengan Ratu Blorong. Dengan izin beliau. Roh ini kepalanya dipenggal dan pedang ditangkap saya. Lehernya terpenggal, langsung diberikan kepada yang berhak. Hilang. Salah. Blorong langsung ambil hakmu dan semua jin sudah menikmati dan tubuh mediator dan efek-efeknya.
wabarakatuh. Siap Amin. Halo. Jadi sehat ya? Alhamdulillah pemirsa. Lumayan ini tadi. Saya juga ya tambah enak ini. Kayaknya nyambung mungkin. Ya begitulah pemirsa adanya di konten kesempatan kali ini tatkala kita belajar beribadah dengan benar yang pasti banyak daripada gangguannya baik dari gaib maupun daripada sisi manusia di mana semuanya berkesinambungan. Dan tatkala mengalami hal seperti itu tak perlu ragu atau bimbang apalagi untuk mundur ya. Jangan mundur selangkah pun. Itu dari kami untuk Pak Amin ya. Jangan mundur selangkah pun, tetap semangat. Karena apa? Tatkala kita kembali ke Allah ya nanti insya Allah akan memberikan pertolongan yang sesuai. Dan bagi teman-teman semuanya yang mengalami pengalaman yang sama ya bisa dikerjakan tadi langkah awalnya dan tata caranya, dan semoga saja Allah memberikan pertolongan yang sesuai di kala kita membutuhkan daripada hal tersebut. Dari konten ini banyak kekurangan, kesalahan, itu semuanya karena kesalahan kami ada di sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada sebuah kebaikan atau kebenaran itu bukan dari kami datangnya, tapi dari Allah semua datangnya. Karena kebenaran yang hak yang mutlak itu tetap milik Allah. Tetap semangat semuanya. Semoga kita selalu diizinkan untuk berbuat baik, dan juga semoga saja kita di akhir zaman ini termasuk golongan manusia yang terselamatkan dari tipu daya jin, siluman atau iblis. Dan semoga saja dikuatkan untuk berpegang teguh pada janji yang sudah kita tunaikan. Itu saja dari kami. Tetap semangat semuanya. Semoga paham. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.